Allah kepada hambanya, walanabluwannakum, lamnya ditekan lam takkid, la nunnya juga takkid, dan sungguh benar-benar akan kami uji kalian. Wah, ini berita dari Allah, ujian pasti. Jadi sungguh benar-benar akan kami uji. Akan berarti nanti, ya. Sekarang belum, nanti. Kapan? Ya nanti. Masing-masing mungkin beda-beda ujiannya. Bisain dengan sesuatu. Maknanya sedikit saja. Ujiannya sedikit. Tapi akan diuji. Minal khaufi, dari rasa takut. Takut mati, takut corona gitu ya. Sampai-sampai sholat pun ya diatur sedemikian rupa karena takut. Rasa takut ada semua manusia itu. Walaupun mungkin sedikit. Wal ju', rasa lapar. Ada ujian. Beras habis, duit enggak ada. Bisa ujian. Atau pergi kemana, kekurangan bekal sehingga lapar, diuji oleh Allah. Wa naqsim minal amwal, apa? Kurang harta. Hartanya kurang. Tadinya ada sepedanya hilang. Itu ujian dari Allah itu. Mobilnya kebakar, mobilnya kebawa banjir. Ujian. Jadi maksudnya diuji oleh Allah itu apa? Supaya diketahui siapa yang sabar, siapa yang tetap mau berjuang, siapa yang putus asa, biar jelas. Itu makanya diuji oleh Allah. Jadi hidup ini ujian. Bahkan dalam ayat yang lain, hidup mati ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu berbuat dengan perbuatan terbaik, diuji oleh Allah. Nah, ini terkait dengan masalah yang enggak enak. Kurang harta, duit hilang, lapar gitu, ya. Waktunya makan mesti makan, belum ada makanan. Bisa sabar enggak? Jangan langsung nanti enggak punya makanan, padahal cuma sekali langsung ngambil punya orang. Padahal baru sekali saja diuji, sudah enggak sabar. Jadi walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Siapa yang tetap mau untuk berjuang dengan adanya ujian itu, siapa yang bisa bersabar, biar jelas kata Allah. Ya, kadang-kadang ujian enak, malah ya enak, kebanyakan duit ya. Itu kadang-kadang malah gak lulus. Kebanyakan duit, sehat, keker, duitnya banyak. Nah, itu ujian juga itu. Digunakan untuk apa duitnya itu? Sabar enggak? Bisa enggak tetap berjalan sesuai dengan aturan Allah? Nah, kadang-kadang ujiannya enggak ada duit. Itu juga ujian. Enak enggak enak, enak enggak enak. Itu dua-duanya ujian. Tapi kadang-kadang malah lebih berat mana ya? Enggak punya duit dengan punya duit, ujiannya itu. Sama-sama berat ya. Sama-sama berat. Yang penting sabar. Apalagi wasamarat,
kurang buah-buahan, mestinya kebunnya menghasilkan 1 ton. Wah, ini jangankan 1 ton, 1 kilo juga nggak ada kan dimakan orang. Hama. Biasanya gajinya 1 juta, 100.000 pun nggak ada. Itu ujian tuh. Biasanya 10 juta, lah 10 juta hilang. Sabar enggak? Wah, ketimbang enggak makan udah korupsi saja, berarti enggak sabar dia. Uang rakyat ditilap umpamanya dan sebagainya. Ini wasamarat. Wal anfusi, kurang anfus jiwa, ada kerabat teman meninggal, keluarga meninggal, anak meninggal, itu juga ujian dari Allah. Nah, dengan adanya ujian ini, yang sabar, kata Allah, wabasyiris sabirin, kasih berita gembira bagi yang sabar. Apa? Pahala yang besar, surga nanti. Jadi innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu tanpa batas itu dari Allah. Sabar. Makanya dikagumi Rasulullah. Yang dikagumi itu oleh Rasulullah ketika diuji dengan yang enak, sehat, ya, semuanya makan enak, duit banyak, mau kemana juga nggak susah, gampang. Itu ujian. Syukur nggak? Nah, kan di situ. Kalau syukur berarti dia sukses menghadapi ujian. Terus ada yang diuji dengan apa? Sudah sakit-sakitan, untuk makan susah, nggak punya duit. Sabar nggak? Sabar, berarti lulus dia. Jadi hanya ada 2 sebenarnya, syukur dan sabar. Udah tenang untuk hidup. Itu yang dikagumi Rasulullah. Jadi orang yang beriman, kalau ditimpa yang enak, dapat yang enak, dia syukur. Kalau tidak enak, dia sabar. Itu hanya dimiliki oleh orang yang betul-betul beriman. Sebagian ulama menafsirkan naqsi minal awal, kurang hartanya dengan adanya kewajiban membayar zakat. Dan dia banyak hartanya dizakati enggak? Jadi 2,5% pendapatannya dibayar enggak zakatnya? Dibayar, berarti dia termasuk orang yang sabar, lulus mendapatkan uji. Tidak dibayar, berarti dia tidak lulus mendapatkan ujian zakatnya, enggak pernah dihitung tuh, padahal duitnya banyak. Ya, jadi lain. Aku kan sudah banyak sedekah sunnah, tapi zakatnya enggak dibayar, tetap dosa. Jadi dibedakan, diniatkan zakat itu. Diniatkan, jangan hanya banyak sedekah. Zakat kewajiban, sedekah secara umum sunnah. Jadi diniatkan zakat dari penghasilanku 2,5% aku keluarkan, niat karena Allah. Dan anfus, ada yang sakit, jadi kurang sehat. Itu menurut penafsiran sebagian ulama. Wasamarat ditafsirkan dengan anak, ya. Jadi tidak punya anak, ya, atau anaknya meninggal, sabar enggak? Nah, itulah diantara ujian-ujian yang ditampilkan oleh Allah dalam ayat ini. Lalu Allah katakan, alladzina idza asabatuhum, ketika mereka itu ditimpa musibah seperti yang disebutkan di atas itu, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi kalimat itu bukan hanya diucapkan ketika ada orang meninggal. Lampu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan nanti kami akan kembali kepada Allah. Enggak punya duit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pernah terjadi juga pada zaman Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kadang lampunya mati. Apa ada yang meninggal ya katanya? Bukan. Lampu mati, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan karena ada orang meninggal, ya. Kalau orang sakit dibaca itu langsung meninggal, betul. Jadi ada orang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tetangga yang sakit jangan keras-keras, nanti dimarahi tetangga, ya. Dalam hati saja untuk kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu besar pahalanya itu karena mengembalikan dirinya kepada Allah. Aku milik Allah, terserah Allah aku mau diapain. Karena yang punya Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Terserah Allah mau diapakan oleh Allah, mau sakit, mau sehat, mau mati, terserah yang punya. Ya sama dengan kita punya barang lah. Ya, yang lain kan nggak boleh menghalang-halangi mau diapakan, kata yang punya. Mau dirawat, nggak dirawat, mau dibuang, kata yang punya. Mungkin ada barang menurut orang lain masih berharga, menurut dia sudah tidak berharga, dibuanglah ke tempat sampah. Kata pemulung, ini masih bagus, aku pakai, aku bersihkan. Begitu dijual masih mahal, manfaat untuk yang ngambil. Tapi kata yang punya, ya sudah nggak ada manfaatnya. Jadi sama dengan kita, kata yang punya. Makanya kalau yang punya kita yakin Allah, dibuat sakit, ya sudah, dibuat mati, ya sudah, kata Allah. Nah itu. Orang yang seperti itu, ulaika alaihim salawatu, nanti mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu dapat hidayah. Dapat hidayah. Jadi mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu banyak pahalanya dan banyak hadis yang menerangkan itu. Makanya suatu ketika ada Ummu Salamah mendapat cerita dari suaminya Abu Salamah, aku menemui Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, lalu diikuti dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku ini ya Allah, dan ganti dengan yang lebih baik. Mengucapkan saja sudah dapat pahala. Oh, ternyata ketika Ummu Salamah suaminya meninggal, Abu Salamah, karena dia praktekkan, walaupun sempat mengatakan, siapa yang akan menjadi ganti suamiku Abu Salamah yang baik ini? Ternyata betul mendapat gantinya. Siapa? Dapat ganti Rasulullah. Jadi siapa yang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, beri pahala terhadap musibahku dan beri ganti yang lebih baik. Dipraktekkan itu oleh Ummu Salamah, walaupun sempat ragu-ragu,
kata Nabi, ini pasti dapat gantinya, pasti akan berlaku. Dan ternyata keraguannya jadi hilang ketika masa iddahnya sudah habis, suaminya meninggal, ternyata dilamar oleh Rasulullah. Oh, kok betul jadi kenyataan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ini pahalanya ini. Wahai malaikat maut, qabatta walad abdi, kamu mencabut anak hambaku yang menjadi buah hatinya, penyejuk pandangan matanya. Kata malaikat maut, iya ya Allah, aku cabut dia. Terus kata Rasulullah, kata Allah, waktu kamu cabut anaknya, bapaknya itu melakukan apa? Ya Allah, begitu anaknya aku cabut nyawanya, bapaknya mengatakan alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah dulu Pak, tahmid dulu, baru istirja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital jannah. Bangunkan surga dia, bangunkan rumah dia di surga. Bangunkan rumah di surga. Lalu kasih nama rumah pujian. Gara-gara ada musibah, anaknya dipanggil mengucapkan apa? Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Bapak hati-hati ya. Jadi kalau di sini bisa digebukin orang itu. Ada tetangga meninggal, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya pelan saja, pelan. Alhamdulillah dalam hati, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini